Polda Banten berhasil amankan 4 tersangka kasus korupsi pengadaan lahan spa sampah di Serang. Sejak Oktober 2021 lalu, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten melakukan rangkaian penyidikan secara intens terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan untuk stasiun peralihan akhir atau SPA sampah pada Dinas Lingkungan Hidup atau LH Kabupaten Serang sesuai laporan polisi nomor 388 tanggal 12 Oktober 2021. Dalam hal ini, Polda Banten menyampaikan informasi publik melalui press conference yang digelar di ruang Media Center Bid Humas Polda Banten pada Senin 30 Mei 2022 yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga didampingi Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Doni Satria Wicaksono. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas itu ada penolakan dari Desa Mekabaru, kemudian dari juga melakukan peralihan kepada Desa Negara Padang. Di situ ketemu dengan kepala desanya. Nah, peran semuanya ini, markup dan lain sebagainya itu ada di kepala desa. Makanya dana yang masih banyak saat ini belum dikembalikan secara keseluruhannya itu ada di kepala desa Negara Padang. Sinto menerangkan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 saksi yang terdiri dari 25 orang saksi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak desa dan kecamatan, serta 7 orang saksi dari pemilik lahan. Selain itu, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 4 ahli, yaitu ahli perbendaharaan negara, auditor, ahli pidana, dan ahli hukum tata negara, terang Sinto Silitonga. Kemudian, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan penyidik, diketahui modus para tersangka dalam melakukan korupsi ini adalah A. Memalsukan SK Bupati nomor 539 tanggal 11 Mei 2022 untuk pengadaan lahan SPA yang awalnya di Desa Mekar Baru. Namun karena ada penolakan warga kemudian lokasi diubah ke Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan menggunakan SK Bupati yang sama. Tidak berubahnya SK, tetapi SK lama di tim X atau ditimpa dengan mengganti tujuan baru yaitu Desa Negara Padang, Kecamatan Petir. C. Mentransfer biaya pembiayaan lahan tidak langsung kepada pemilik lahan, namun melalui anggota sindikasi tersangka yang menjabat sebagai kepala desa. D. Pemilik lahan tidak pernah dilibatkan dalam tahap sosialisasi, hanya tampil saat pendatangan pemilihan hak atas bidang tanah atau SHM nomor 01890 atas nama Azali seluas 2.561 meter persegi di kantor desa dan di kantor kecamatan. Kemudian TM alias Toto yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup. B. Markup biaya pengadaan lahan dengan disparitas lebih dari 300% dari harga yang dibayarkan kepada pemilik lahan senilai 330 juta rupiah. Padahal dibayarkan oleh Pemda Serang sebesar 526.213 per meter persegi, sehingga harga keseluruhan tanah 2.561
meter persegi untuk lahan sepa tersebut sebesar 1.347.632 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.017.623 ayat 1 kita juntokan dengan pasal 3, juga kita juntokan dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diletakkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 yang berarti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan 20 tahun penjara maksimal serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Kan harga itu ada di kepala desa, tapi karena sifatnya sindikasi, maka ide awal saja pasti tidak akan tereksekusi jika tidak ada peran dari pemutus-pemutus pada tingkat dinas. Maka kita sebutkan kesimpulan dari penyidikan, para pelaku ini bekerja secara sindikasi. Demikian. Dan mari sama-sama kita lihat, kita kawal persidangan para tersangka saat nanti di pengadilan negeri untuk melihat putusan yang diberikan, dan kami buka untuk forum tanya jawab kepada rekan-rekan. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.